laut luas nelayan berlayar sambil melihat ombak berbui putih. Selamat datang di presentasi Pintar Rumah Adat Tempat Etnis kita kupas dengan tuntas. Mandar megah dengan rumah panggungnya, Bugis tangguh dengan kearifan budaya, Makassar kokoh berjiwa merdeka. Toraja indah dengan ukiran bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Pranistamianti dan rekan saya Nurul Jamila Salsabila. Kami dari kelas 12 F41 Ibnu Batuta, berani berpikir, berani berkarya, berani belajar. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan sedikit tentang salah satu warisan budaya Sulawesi, yaitu rumah adat 4 etnis terbesar di Sulawesi, Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja. Rumah adat bukan hanya sekedar bangunan, melainkan simbol identitas dan filosofi yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Setiap etnis memiliki arsitektur dan filosofi yang menghubungkan dan menggambarkan mereka kepada leluhur, alam, dan kehidupan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana rumah adat Bugis yang terkenal dengan desainnya yang menggambarkan keseimbangan, rumah adat Mandar yang sederhana yang menggambarkan kesederhanaan hidup yang harmonis, rumah adat Toraja yang menggambarkan mewah dan syarat akan simbol-simbol budaya, serta rumah adat Makassar yang menggambarkan semangat maritim dan kekuatan budaya pelautnya. Mari kita telusuri lebih dalam keindahan dan makna yang terkandung dalam rumah adat tersebut sebagai wujud kecintaan kita terhadap kekuatan budaya Sulawesi. Nah, yang akan kami bahas pertama di sini yaitu rumah boyang yang berasal dari Mandar. Rumah boyang adalah rumah adat Mandar dari Sulawesi Barat yang berbentuk panggung. Terbuat dari kayu terbaik, rumah ini berdiri di atas tiang-tiang yang tinggi dan atapnya terbuat dari dedaunan. Rumah boyang dibagi untuk fungsi keluarga sehari-hari. Atapnya melambangkan perlindungan dan tiangnya mewakili kekuatan dan keteguhan hidup masyarakat Mandar. Secara filosofis, rumah boyang mencerminkan nilai-nilai hidup dan hubungan harmonis dengan alam. Rumah boyang lebih berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat umum. Ciri khas rumah adat Mandar adalah 3 bagian utamanya. Yang pertama, boyang bawah atau kolong rumah, digunakan sebagai tempat menyimpan alat kerja atau kandang hewan. Yang kedua, boyang atau bagian tengah merupakan ruang utama yang berfungsi sebagai tempat tinggal, terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Ketiga, lotang atau loteng, berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang atau lumbung. Desain arsitektur boyang sangat mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat Mandar dengan setiap elemen memiliki makna dan filosofis yang berbeda. Bola ugi adalah rumah adat Bugis yang berbentuk panggung, terbuat dari kayu berkualitas seperti kayu ulin. Rumah ini berdiri di atas tiang-tiang tinggi untuk melindungi dari banjir dan binatang. Ruangan di dalamnya terbagi menjadi ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang penyimpanan. Atapnya yang tinggi dan melengkung melambangkan perlindungan dan kehormatan, sementara tiang-tiangnya mencerminkan kekuatan dan ketahanan. Filosofinya mencerminkan keharmonisan hidup dengan alam dan komunitas. Ciri utama bola ugi, yang pertama bentuk memanjang. Berbeda dengan rumah panggung pada umumnya, bola ugi memiliki bentuk yang memanjang ke belakang. Yang kedua, jumlah tiang. Bola ugi umumnya memiliki jumlah tiang yang lebih sedikit dibandingkan Toraja, biasanya sekitar 20-30 tiang. Yang ketiga, atap prisma. Atap bola ugi berbentuk prisma dan tutup hubungannya timpak laja, biasanya polos atau tidak bertingkat. Yang keempat, tidak menggunakan paku. Sama seperti rumah adat Bugis lainnya, bola ugi dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan sambungan kayu atau besi-besi. Bagian lego-lego, bagian samping dan depan bola ugi disebut lego-lego, yang berfungsi sebagai serambi atau tempat bersantai. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah rumah adat Bala Lompoa yang berasal dari Makassar. Bala Lompoa adalah rumah adat Makassar yang berbentuk panggung bekas istana kerajaan Goa. Terbuat dari kayu ulin, rumah ini memiliki tiang-tiang yang tinggi dan atap yang curam. Di dalamnya terdapat ruang besar untuk pertemuan dan upacara kerajaan. Secara simbolis, atapnya melambangkan kemuliaan dan tiangnya mencerminkan kekuatan kerajaan. Bala Lompoa mencerminkan kebesaran kerajaan Goa dan memiliki makna yang filosofis tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.
Dari beberapa rumah adat yang kami bahas, rumah adat Balak Lompo yang berasal dari Makassar ini adalah rumah adat terbesar di Sulawesi. Arsitektur Balak Lompo, struktur utama terdiri dari loteng, badan rumah, dan kolong. Loteng memiliki sambungan layang bertingkat 5 sebagai simbol kebangsaan. Badan rumah terbagi menjadi 3 ruangan dengan fungsi berbeda. Tiang berjumlah 78 buah dengan fungsi dan simbiolisme yang berbeda. Bentuk tangga Balak Lompoa terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut dengan tukak baringan sompulo tondu, yang berarti tangga utama yang berjenjang 13. Di samping kiri dan kanan tangga terdapat pegangan yang disebut dengan cocokran tukak pamboli. Tangga tersebut memiliki atap yang disebut patongko tukak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat Toraja dari Sulawesi Selatan yang berbentuk panggung dengan atap melengkung menyerupai perahu. Terbuat dari kayu lokal, rumah ini dihiasi ukiran-ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning yang syarat akan makna. Di dalamnya terdapat ruang keluarga, tempat penyimpanan pusaka, dan ruang ritual. Atapnya yang melambung tinggi melambangkan hubungan dengan leluhur, sementara tiang-tiangnya mencerminkan fondasi kehidupan masyarakat Toraja. Filosofi yang sangat erat dengan spiritualitas dan hubungan dengan alam serta leluhur. Ciri dari rumah Tongkonan yang pertama yaitu ukiran di dinding menggambarkan status sosial, kebesaran, dan kekuatan penghuni rumah. Yang kedua, susunan rumah menghadap ke utara karena suku Toraja percaya itu adalah arah asal leluhur mereka. Yang ketiga, tanduk kerbau atau kepala kerbau di depan rumah melambangkan jumlah pemakaman yang dilakukan dan status sosial keluarga. Yang keempat, struktur tanpa paku. Setiap rumah adat dari 4 etnis yang telah kita bahas memiliki keunikan dan filosofi tersendiri. Rumah adat bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga cerminan identitas, sejarah, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Melalui arsitektur dan fungsi rumah adat, kita bisa belajar banyak tentang kearifan lokal yang sudah diwariskan selama berabad-abad. Semoga melalui presentasi ini kita dapat lebih menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa kita. Keragaman ini adalah aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kami juga memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk berbagi wawasan tentang rumah adat yang menjadi bagian dari jati diri bangsa kita.